Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih Bapak-bapak sudah memberi kesempatan kepada kami untuk belajar mengenai tafsir sama hadis yang diadakan setiap pada subuh. Dan insyaallah giliran kami untuk membacakan salah satu ayat dari hadis di pagi hari ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, maka harus membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang masakin pada orang-orang miskin. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari penjelasan ayat-ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada orang-orang yang beriman dari umat ini dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dengan niat yang tulus karena Allah. Sebab puasa mengandung penyucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan akhlak tercela. Allah juga menyebutkan sebagaimana Dia mewajibkan puasa itu kepada mereka, bahwa Dia pun mewajibkannya kepada orang-orang sebelum mereka. Karena itu ada suri tauladan bagi mereka dalam hal ini, maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna daripada yang telah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla jalaluh, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak mengujimu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ini Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan
Maka dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ditegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasahbihi ajma'in bersabda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shawmi fa innahu lahu wija. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shawmi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa merupakan penawar baginya. Setelah itu Allah menjelaskan waktu puasa. Puasa itu tidak dilakukan setiap hari supaya jiwa manusia ini tidak merasa keberatan sehingga lemah dalam menanggungnya dan menunaikannya. Tetapi puasa itu diwajibkan hanya pada hari-hari tertentu. Pada permulaan Islam, puasa dilakukan 3 hari pada setiap bulan yang kita kenal sebagai Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15. Kemudian hal itu dinas atau dihapus dengan puasa 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Ramadan sebagaimana diuraikan lebih lanjut. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Qatadah dan Ad-Dahda Ibn Muzahim bahwa puasa itu pertama kali dijalankan seperti diwajibkan atas umat-umat sebelumnya, yaitu 3 hari setiap bulan. Ditambahkan oleh Ad-Dahda, puasa seperti ini masih tetap disyariatkan pada awal Islam sejak Nabi Nuh sampai Allah menghapusnya dengan puasa Ramadan. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, dengan diturunkannya ayat kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Puasa itu diwajibkan kepada mereka jika salah seorang di antara mereka mengerjakan sholat isya kemudian tidur. Diharamkan baginya makan, minum, dan menyetubuhi istrinya sampai waktu malam lagi seperti itu. Saya hanya baca dia. Ibnu Abi Hatim berkata, hal senada diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdul Ali Abdurrahman bin Abi Laila, Mujahid Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, Rabi bin Anas, dan Atha al-Khurasani mengenai firman Allah Azza wa Jalla, kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Atha al-Khurasani menukilkan dari Ibnu Abbas yang dimaksudkan yaitu ahlul kitab. Lantas Allah menjelaskan hukum puasa yaitu berlaku pada masa awal Islam. Firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu di hari-hari yang lain. Artinya orang yang sakit yang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, karena hal itu merupakan kesulitan bagi mereka. Boleh tidak berpuasa tetapi harus mengkodoknya atau menggantinya pada hari-hari yang lain, pada hari di mana mereka lapang. Adapun orang yang sehat dan tidak bepergian tapi merasa berat berpuasa, baginya ada 2 pilihan, berpuasa atau memberikan makan. Jika mau dia boleh berpuasa, jika tidak berpuasa tetapi harus memberi makan kepada orang miskin setiap hari. Lebih baik lagi jika dia memberi makan lebih dari seorang. Meski begitu, berpuasa tetap lebih baik daripada memberi makan.
Demikian menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Muqatil bin Hayyan dan ulama salaf lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan wajib bagi orang-orang yang merasa berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka yang demikian itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Demikian pula yang dinukilkan Imam Bukhari dari Salamah ibni Aqwa, katanya ketika turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang merasa berat menjalankannya jika tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Ketika itu bagi siapa yang hendak berbuka tidak berpuasa maka membayar fidyah, hingga turun ayat yang berikutnya dan menghapuskannya. Dan diriwayatkan oleh Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa hal tersebut sudah dihapus. Al-Bukhari menukilkan dari Atha bahwa dia pernah mendengar Ibnu Abbas membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang merasa berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa maka wajib membayar fidyah. Fidyah yaitu denda. Dia berupa memberi makan orang-orang miskin, kata Ibnu Abbas. Ayat tersebut tidak dinas karena dimaksudkan dalam ayat itu adalah orang tua laki-laki. Orang tua laki-laki dan perempuan yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka dia harus memberikan makan setiap harinya seorang miskin. Demikian pula diriwayatkan oleh beberapa periwayat dari Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas. Kesimpulannya bahwa penghapusan itu tetap berlaku bagi orang yang sehat dan bermukim, tidak bepergian atau tidak sakit, dengan kewajiban berpuasa baginya melalui ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya atau bermukim pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Al-Baqarah ayat 185. Sedangkan orang tua yang tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, maka diperbolehkan baginya berbuka, tidak berpuasa, dan tidak perlu mengqadhanya karena dia tidak akan mengalami lagi keadaan yang memungkinkannya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu. Tetapi jika dia berbuka, tidak berpuasa, juga kewajiban memberi makan setiap hari seorang fakir miskin jika dia kaya. Mengenai hal tersebut di atas terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan tidak ada kewajiban baginya memberi makan kepada orang fakir miskin karena usia dia tidak sanggup memenuhinya, sehingga dia tidak diwajibkan membayar denda atau fidyah seperti halnya bayi, karena Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini merupakan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat kedua, dan merupakan pendapat yang sahih dan yang menjadi pegangan mayoritas ulama, bahwa wajib baginya membayar fidyah untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan beberapa ulama salaf lainnya. Pendapat ini menjadi pilihan Imam Bukhari. Dia mengatakan mengenai orang yang sudah tua, jika dia tidak mampu menjalankan puasa, maka dia harus membayar fidyah atau membayar denda. Karena Anas ketika telah tua pernah setahun atau 2 tahun dia tidak berpuasa dan memberi makan roti,
dan daging kepada seorang miskin setiap hari. Asar mu'allaq yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari telah disebutkan sanadnya oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mushili di dalam musnadnya dari Ayyub ibnu Abu Tamimah. Anas tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, lalu dia membuatkan bubur roti 1 mangkok besar, kemudian mengundang 30 orang miskin dan memberinya makan. Demikian diriwayatkan oleh Abdul bin Humaid dari Ayyub. Hal senada diriwayatkan pula oleh Abdul dari 6 sahabat Anas dari Anas bin Malik. Termasuk dalam pengertian ini adalah wanita hamil dan menyusui jika keduanya mengkhawatirkan keselamatan dari anak mereka. Dalam masalah ini terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa keduanya, wanita hamil dan wanita menyusui, boleh tidak berpuasa tetapi membayar fidyah atau mengqadha puasanya. Dan boleh berpuasa boleh tidak berpuasa tetapi membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Dan ada pula mengatakan wajib membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha. Ada juga pendapat wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui itu berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkannya tanpa membayar fidyah. Tetapi ada juga yang berpendapat kedua wanita itu boleh berbuka dengan tanpa membayar fidyah dan tidak juga mengqadhanya. Alhamdulillah, masalah ini telah kami uraikan secara panjang lebar dalam kitab Asyam yang kami tulis secara khusus. Untuk penjelasannya ada di kitab Asyam yang ditulis dari Ibnu Katsir secara khusus. Alhamdulillah. Untuk tafsir hari besok Al-Baqarah ayat 185. Hadis yang 11 bab bersungguh-sungguh atau mujahadah, senada dengan tafsir tadi. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Mujahadah merupakan wazan mufa'alah dari akar kata al-jahdu, karena manusia memerangi nafsunya dengan mengarahkan nafsunya pada hal-hal yang bermanfaat, sedangkan nafsunya memeranginya dengan menuju kepada kebalikan hal tersebut atau kebatilan. Sebagian ulama berkata memerangi hawa nafsu merupakan jihad terbesar, sedangkan memerangi musuh merupakan jihad yang kecil. Allah berfirman, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Al-Muzammil ayat 8, artinya beribadahlah dengan sepenuh hati kepadanya. Allah berfirman, dan sebutlah nama Rabbmu, maksudnya perbanyaklah menyebut nama Rabbmu, berbuat ikhlaslah dan bersungguh-sungguhlah di waktu luangmu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai yakin atau sampai ajal datang kepadamu. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Az-Zalzalah ayat 7. Di dalam ayat ini terdapat motivasi untuk melakukan amal kebajikan agar ia tetap mendapatkan pahalanya ketika menghadap kepada Rabb-Nya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khairan wa 'azzamu ajra. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Al-Muzammil ayat 20. Artinya harta yang kalian keluarkan untuk Allah lebih baik untuk kalian, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada harta yang kalian simpan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun harta yang baik yang kalian infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Al-Baqarah 273. Maksudnya Allah akan membalas kalian semua dengan hal yang lebih baik darinya. Ayat-ayat tentang bab ini sangat banyak dikenal, sedangkan hadis-hadis mengenai bab ini ialah sebagai berikut. Ini baru menginjak hadisnya ini. Hadis 95. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yaqtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha fa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adhani la'u'idhannahu. Rawahu Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa memusuhi kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Dan tidak henti-hentinya salah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan salah seorang hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan kesunahan sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, akulah sebagai telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, akulah matanya yang ia gunakan untuk melihat, akulah tangannya yang ia gunakan untuk bertindak, dan akulah kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Apabila ia meminta sesuatu padaku, pastilah aku memberinya, dan apabila ia memohonkan perlindungan kepadaku, pastilah aku melindunginya. Al-Bukhari. Penjelasan dari hadis. Di dalam hadis ini terdapat ancaman berat bagi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah lantaran ketaatannya kepada Allah. Dan sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah ialah melakukan kebajikan. Sesungguhnya orang-orang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah, maka Allah mencintainya, menolongnya, melindunginya, mengabulkan doanya, dan mengangkatnya dari derajat iman menuju derajat ihsan. Maka ia tidak akan mengucapkan sesuatu menjadikan murka Allah dan tidak menggerakkan anggota badannya untuk maksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Hadis 95 ya. Ini kalau diteruskan panjang banget ya. Udah. Iya. Habis 4 hari. Buat besok lagi. Alhamdulillah, hadis dan ayat
sama mungkin dari bapak-bapak ada yang menjelaskan lebih lanjut. Insyaallah kami hanya sebagai pembaca saja. Mungkin Pak RW, Pak Haji, penjelasannya. Alhamdulillah waktu yang diberikan kepada kami dan kami sampaikan jazakumullah khairan. Dan kita ketemu di insyaallah di subuh besok dengan keadaan yang lebih sehat dan lebih fresh dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Dan kita membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.